Hai, hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke? Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Jadi ini adalah pembacaan umum untuk banyak orang, bukan untuk perorangan, bukan request. Ya, jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip-skip ya, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini ya. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Yang sudah subscribe, semoga berkah untuk kalian semuanya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, itu yang paling penting ya. Supaya kalau saya bikin video baru, kalian bisa langsung menontonnya secara fresh. Walaupun general, kalau fresh beda ya. Teman-teman, seperti biasanya temanya saya tidak menentukan tema apapun, tidak membatasi bacaan ya dengan judul atau apapun. Segala sesuatunya saya serahkan kepada semesta. Silakan kalian fokus ke kartunya tapi tetap rileks dan jangan lupa kalian berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini, oke? Kita mulai ya teman-teman untuk menarik energi kalian semuanya yang nonton ya. Bisa benar, bisa salah, bisa sebagian benar, sebagian salah atau bahkan bisa salah semuanya. Ini hanya pembacaan tarot membaca energi. Di mana energi setiap saat pun bisa berubah ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kita cek energi kamu yang nonton terlebih dahulu. Saya ambil 3 kartu dari sini. Dan untuk selanjutnya kita ikuti saja alurnya sesuai dengan petunjuk semesta. Semoga banyak yang ketarik ya energinya sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini. Fokus ke kartunya. Temperance. Di sini saya merasakan dan melihat kartunya. Kalian adalah sosok seseorang yang penuh kesederhanaan, ya. Tampil apa adanya, hidupnya apa adanya, tapi tetap berpijak kuat di prinsip-prinsip. Ya, hidup kalian penuh berwarna. Di sini ada pelangi dan kalian cukup menjadi orang yang cukup bijak, cukup baik hati, ya. Oke. Saya melihat banyak di antara kalian yang sering ini jadi tempat curhat. Jadi tempat curhat. Oke. Sering dicurhatin. Oke, lanjut. Siapa yang ketarik ini energinya? Full. Kalian sering bertindak konyol atau kadang-kadang sembrono tanpa pertimbangan yang matang ya. Kemudian saya melihat di sini ada yang namanya kalian itu suka coba-coba ya, tanpa memikirkan risiko. Kemudian di sini kalau terkait dengan hubungan ya, kalian walaupun sudah masuk ke dalam hubungan yang bahagia, kadang-kadang coba-coba dengan hal yang lain ya, kadang-kadang membahayakan hubungan. Walaupun ini tidak untuk semuanya yang nonton, mungkin ada beberapa yang nonton energinya seperti itu. Silakan kalian pilih dan pilah bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untuk kalian ya, untuk kamu. Kalau tidak, abaikan saja karena ini pembacaan rame-rame ya. Masal, campur aduk ceritanya bisa macam-macam, bisa berbagai macam prediksi ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Kalian sangat sayang keluarga atau banyak keluarga kalian itu menyayangimu gitu ya. Keluargamu banyak yang menyayangi dirimu ya. Saya sering bilang kalian gitu, mesti lupa aku ya. Kalian itu karena banyak yang nonton, bukan hanya kamu aja gitu loh. Paham gak sih? Maaf ya, jadi kadang-kadang membingungkan. Di sini saya melihat mungkin beberapa dari kamu ya itu ada yang sudah berkeluarga, sudah berkeluarga. Di sini kalian itu punya ide-ide yang kreatif cemerlang. Kalian itu orang yang kreatif, akalnya ada aja ya. Itu saja teman-teman yang ketarik untuk energi para penonton hari ini ya. Kali ini seperti itu.
Mungkin ada banyak yang tidak ketarik, mohon maaf, yang ditunjukkan semesta hanya ini. Kalaupun memang ada energi kamu di sini atau, energi energi kamu mungkin ada beberapa yang ketarik ke sini, monggo silahkan kalian lanjutkan. Kalau yang nggak cocok juga apa-apa, mungkin kalian mau menonton sampai akhir, sampai pesan semestanya ya. Di akhir pembacaan saya melihat pesan semesta, memberikan pesan semesta, saran-saran, nasihat-nasihat, dan banyak ngobrolnya. Jadi untuk kalian yang nggak suka ngobrol-ngobrol ya, omong kosong, banyak omong, itu di bagian belakang, oke? Kalian bisa nonton di bagian-bagian depan. Kita lihat ya, yang sedang kau hadapi saat ini, situasi kondisi kamu saat ini. Semoga kamu tidak banyak yang bermasalah ya, sehingga bacaan ini tidak perlu lama-lama saya. Ya, kita lihat situasi kondisi kamu saat ini, situasi kondisi kamu saat ini, situasi kondisi kamu saat ini. Saya melihat di sini kamu banyak melakukan pergerakan ya, melakukan banyak hal kamu ya, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati ya. Maksudnya gini loh, ya banyak mengerjakan sesuatu dengan satu semangat ya, dengan satu semangat, bisa dikatakan seperti itu. Lanjut ya. Di sini saya melihat usahamu itu tidak semuanya itu oke, menghasilkan sesuatu yang oke. Ya naik turun fluktuatif ya. Baik kamu ini adalah, pekerja atau mungkin pengusaha, usahawan, usahawati, terus, eee, di sini juga saya melihat yang pekerja jasa ya, jasa. Di sini tuh naik turun ya, walaupun usahanya itu sudah maksimal, berusaha untuk maksimal, tapi dilakukan dengan happy. Oke, lanjut ya. Situasi kondisi yang kau hadapi. Sedang bingung. Oh, kalian bingung dengan apa yang kalian usahakan, tidak semuanya berhasil, kadang naik, kadang turun, kadang yes, kadang enggak. Begitu pula dalam hal hubungan, ya. Kalian tapi sangat memikirkan, oh banyak yang tentang hubungan. Hubungan ya di sini kalau tentang hubungan teman-teman. Hubungan kalian naik turun, kadang baik, kadang enggak, ya. Kalian sudah berusaha di sini dengan penuh perasaan, dengan penuh niatan baik untuk bisa menstabilkan hubungan, memikirkan bagaimana caranya dan lain sebagainya. Di mana di sini kalian sudah mulai mengalami kelelahan. Udahlah, saya nggak mau tahu lagi. Sudah, saya capek sama hubungan ini. Emangnya hubungan kalian kenapa? Coba saya lihat ya. Saya lihat ini kartu ini saya taruh dulu untuk melihat seseorang ya yang terhubung denganmu. Saya mau fokus di sini untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi sehingga kamu capek di sini. Capek, sudah nggak mau tahu ya. Karena ini Two of Swords, teman-teman. Seperti kalau di kartu tradisional tarot ya, Rider-Waite, itu orang ditutup matanya, membawa pedang, tapi nggak mau dihunuskan kemana-mana, sehingga masih bingung. Kalian mungkin bingung ya, hubungannya teruskan apa enggak, karena naik turun. The Wheel of Fortune itu adalah roda berputar ya. Wheel of Fortune itu bisa juga keberuntungan yang naik turun, bisa juga tentang roda kehidupan, siklus kehidupan manusia di mana kadang di atas, kadang di bawah. Kalau dikaitkan dengan hubungan, ini hubungan yang naik turun ya, yang on off ya, yang kadang enak, kadang konflik. Tapi saya kira itu semuanya kayaknya semua mengalamilah dalam hubungan mesti seperti itu ya, ada naik turunnya. Oke, kita lihat ya. Kita melihat eh situasi kondisi kalian lebih detailnya. Oke, kita lihat ya. Apa yang membuat dirimu sangat memikirkan? Sampai kalian nggak tahu harus berbuat apa lagi ya, karena kalian sudah banyak mengusahakan di sini. Oke, kita lihat ya.
Teman-teman sampai sini, adakah dari kalian yang resonate? Silakan kalian uh, tulis di komentar. Oke, komunikasi yang kurang baik-baik saja, ya. Ada yang kalian menunggu komunikasi sama dari dia, tapi dia kok nggak menghubungi. Ada yang di sini malah mengabaikan, ya. Banyak yang sudah lama di sini mengabaikan komunikasi, ya. Ada kalau memang kalian pernah masuk ke dalam situasi kondisi konflik, ya. Di sini masih ada marah-marahan, ya. Ada yang membuat batasan. Sekali lagi teman-teman, energi kartu tarot bisa terbolak dan terbalik atau vice versa. Sehingga silakan kalian sesuaikan. Kalau memang ini situasinya terbalik, ya silahkan balikkan saja cerita yang terbaca hari ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat. Apa yang membuat kamu seperti nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan terhadap hubungan ini? Pengennya harmonis ya. Oke, orang ini memang kadang mendekat, kadang enggak ya. Kalau kalian sudah mulai agak mengabaikan dia, dia mulai datang ya. Kadang juga walaupun kalian tidak mengabaikan, dia juga nggak datang, saya lihat. Oke, di sini ya. Oke, semangat kalian ini di sini sudah seperti luntur sama hubungan ini. Karena apa? Banyak yang frustrated in a relationship ya. Di sini banyak yang frustasi, membuat kepercayaan diri bahkan juga kepercayaan terhadap hubungan ini atau kepercayaan dengan seseorang yang terhubung dengan kamu ini sudah mulai luntur. Ada yang berusaha untuk apa ya? Diputus-putusin sendiri ya. Udahlah aku diam aja, ngapain? Di sini ada juga yang gini. Seperti kalian merasakan cinta seakan-akan bertepuk sebelah tangan ya. Kalian sempat sih yang namanya healing atau mungkin healing itu bukan ngelencer ya, tapi rekreasi bukan ya, tapi lebih kepada kalian berusaha untuk menerima apa ya, keadaan ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Tapi jatuh-jatuhnya kalian frustasi tetap ya, walaupun kalian sudah banyak mengusahakan. Kemudian di sini ada saya melihatnya energi soulmate ya, soul mates ya. Di sini kalian memang ada yang namanya secara koneksi jiwa kalian ini sangat terhubung. Sehingga mungkin sulit ya untuk dilepaskan. Saya lihat di sini kalian berusaha untuk tetap happy ya. Happiness di sini keep a positive mindset. Kalian berusaha untuk sebisa mungkin di sini twin flame pula ya, banyak yang twin flame, ada yang kemudian time with friends ya. Jadi mungkin kalian banyak menghabiskan waktu dengan teman atau hal lain ya selain dia karena kalian anggap dia hilang-hilangan. Tapi untuk melepaskan memang sulit di sini. Komunikasi kurang baik. Oke, saya mau lihat seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kita lihat siapa sih orangnya, kok gemesin ya. Gemesin bukan berarti dia imut, tapi di sini saya melihatnya dia itu gemesin karena apa ya, sikapnya kok seakan-akan sangat pasif ya, terkadang sangat pasif. Padahal kalian sudah sering berusaha untuk ya menjaga hubungan ini selalu harmonis, selalu enak, tapi dianya yang pasif. Lama-lama kamu bingung mau ngapain lagi. Ini siapa orangnya? Kita lihat ya, siapa sih dia? Siapa sih dia? Orangnya ini adalah memang orangnya sangat misterius. Beberapa adalah orang yang pendiam ya. Memang menghadapi orang yang misterius, yang pendiam itu kadang susah ya. Kadang-kadang bikin penasaran apa sih yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, tujuan dia, niatnya dia, oke. Orang ini rajin bekerja ya, dia kalau memang sudah fokus terhadap sesuatu, dia nggak mau noleh-noleh, orangnya sangat fokus, sangat detail dan sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan atau mungkin terhadap sesuatu ya. Orangnya fokus, tapi misterius ya. Apa nih? Oke, kita lihat lagi ya.
Siapa sih dia? Siapa sih dia? Di sini orang ini adalah orang yang rajin bekerja. Memang sepertinya saya melihat orang ini workaholic ya, workaholic tapi, untuk hal lain dia itu kurang 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 bisa bisa apa ya, bisa menyesuaikan. Oke, orangnya manipulatif. Beberapa orangnya suka bohong, tapi selalu berusaha membuat kamu percaya dengan gayanya yang sok cool. Jadi seperti itu aja teman-teman. Ciri-ciri, ya ini ciri-ciri kan saya sering bilang ciri-ciri ini bisa macam-macam ya, yang ditujukan semesta hanya ini. Sehingga silakan kalian sesuaikan saja, kalau memang nggak sesuai kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok bukan yang kali ini ya. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya, untuk melihat, lebih kepada bagaimana sih si dia yang misterius ini kepada kamu? Kenapa sih dia kok kok sering stuck, sering sering apa ya, sering pasif sama hubungan ini, ya. Kita lihat yuk energi kamu dulu ya, energi kamu ke dia seperti apa saat ini? Apakah benar kamu itu sudah lelah, atau kamu sudah nggak mau tahu, atau bahkan kamu di sini bingung mau melakukan apa? Apa yang harus saya usahakan lagi Bunda? Saya sudah begitu maksimal untuk hubungan ini. Coba saya lihat ya, energi kamu kepada dia sebenarnya seperti apa? Ini dua ya, saya nggak ambil kalau dua. Oke, energi kamu ke dia. Oke, the devil. Kamu banyak menyimpan kemarahan, kekecewaan, tapi saya melihatnya juga kamu nggak bisa ngelepasin karena kartu The Devil itu menunjukkan satu kemelekatan. Seakan-akan, sulit untuk bisa melepaskan, oke. Kalian berusaha untuk enggak loh ya. Saya merasakan kalian berusaha untuk enggak, tapi ini tetap terjadi. Seperti yang kita lihat tadi ya, di sini ada twin flames ya, dan di sini juga ada soulmate, soul matters ya. Jadi memang sulit ini. Kenapa bisa begitu ya Bunda? Mungkin memang ya, semesta memberikan cerita yang seperti ini untukmu karena ada tujuan sesuatu ya. Dan saya yakin ya, semoga kalian pun juga yakin bahwa semesta memberikan segala sesuatunya kepada kita itu pasti ada tujuannya ya, dan tujuannya pasti untuk menjadikan kamu lebih baik. Oke, lanjut ya. Kita lihat energi kamu kepada dia. Energi kamu kepada dia seperti apa? Dua, energi kamu kepada dia seperti apa? Kamu merasa sampai di titik terendah ya. Kamu terpuruk sekali karena orang ini. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin frustrated in a relationship. Energi kamu tetap sumpek, bingung, seperti dihempaskan. Ini kena ke jiwa ya teman-teman, saya lihat kena mental. Kamu sering menunggu dia, sering energi menunggu ya. Sebenarnya di sini ada kalian masih punya harapan ya. Saya nggak tahu seperti harapan bagaimana sih dia ini, apakah tidak ada kesadaran, apakah tidak ada rasa, sebentar saya mau hacing ya, seperti rasa, apa ya, kayak nunggu perubahan dari si dia ini, masih berharap seperti itu. Karena apa? Kalian masih sulit untuk seandainya harus melepaskan dia atau, eee melupakan dia, kalian masih belum bisa. Saya lihat lagi ya, di sini ada the lover, kalian cinta sama orang ini ya. Kalau the lover gabung sama the devil, kalau saya kira ini kartu yang sangat seperti orang itu, mohon maaf ya, mungkin nggak semuanya ini yang cocok, tapi silahkan kalian sesuaikan saja, kalian pilih dan pilih yang cocok saja ya, yang positif saja untukmu, sisanya kalian abaikan saja kalau memang itu nggak menarik untukmu, nggak berguna untukmu, oke? Saya selalu mengingatkan ya supaya kalian nggak terlalu sensitif karena ini bacaan untuk banyak orang. Oke, teman-teman, the devil ketemu dengan the lover, ini ada energi orang yang kayak kecanduan, kayak nggak bisa lepas ya. Kayak hal yang apa ya, kemelekatan yang kebucinan, kebaperan,
terkiwir-kiwir gitu loh. Apa sih? Kalian selalu menunggu. Padahal di sini kamu sudah sakit semua, teman-teman. Kamu masih mencintai dia. Mungkin itu yang membuat kamu ya, membuat kamu adalah orang, padahal saya lihat ya, kamu itu orangnya bisa menyeimbangkan. Kalian kadang-kadang stay cool ya, gaya-gaya cuek, bisa kalian itu mengabaikan dan kalian dikelilingi oleh keluarga yang baik. Tapi kenapa hanya karena orang ini ya, kamu bisa stres kayak gini? Saya lanjut ya teman-teman ya. Energi dia ke kamu. Saya mau lihat energi dia ke kamu seperti apa. 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 Waduh, di sini dia memang membatasi ya. Kemisteriusannya dia itu seakan-akan membuat satu benteng atau batasan sehingga kamu tidak bisa menembusnya. Memang dia bisa ini karakter ya, memang dia seperti itu. Bisa juga dia memang sengaja membatasi dari kamu. Mungkin hanya kamu, bisa juga enggak. Oke, dia adalah orang yang manipulatif seperti yang saya bilang tadi. Kendali di dia, sehingga kamu seakan-akan nggak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan nurut, seakan-akan manut. Oke. Kalau dia bilang aku kerja, aku sibuk, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lihat seperti itu. Energi dia kepada kamu, dia itu selalu mengendalikan. Mengendalikan di sini. Mengendalikan hubungan ini, termasuk mengendalikan kamu. Walaupun tidak sepenuhnya membuat kamu, menyuruh kamu begini dan begitu, tapi secara nggak langsung, kamu seakan-akan seperti terbawa dalam energi dia. Oke. Oke. Tapi saya lihat dia masih ada rasa peduli, rasa empati sama kamu, ya. Masih ada kepedulian, tidak sama sekali cuek, ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan kejadian nyatanya yang kalian hadapi, nyatanya, ya. Kalau memang ada kalanya dia itu memang masih peduli sama kamu, berarti mungkin ini memang energi dia untukmu. Kalau memang dia sudah lama, mungkin 9 tahun yang lalu dia peduli ya, sekarang sudah 9 tahun nggak peduli sama kamu, kali ini bukan bacaan buat kamu ya teman-teman, ya. Kalau 9 tahun itu terlalu lama. Oke, kita lanjut ya sebenarnya. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Ya, karena di sini ada nggak ditunjukkan sama semesta soal perasaannya, yang ditunjukkan adalah tindakannya, ya, tindakannya yang manipulatif dan dia seperti orang yang apa ya, agak arogan, jadi mengontrol hubungan ini, bahkan juga mengontrol kamu. Dia juga bisa membuat perasaanmu itu seakan-akan membuat kamu seakan-akan nggak bisa mengungkapkan perasaan, nggak tersampaikan, nggak tersalurkan perasaan kamu gitu, nggak terpuaskan, apa sih, ya gitulah. Oke, kita lihat ya, sebenarnya perasaan dia sebenarnya itu ke kamu seperti apa. Perasaan dia kepadamu, ya, kita lihat perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepada kamu sebenarnya seperti apa? Dia kok sering stres ya karena kamu? Kenapa kok bisa gitu Bunda? Harusnya saya yang lebih stres. Kalau saya lihat gini ya, dia ini memang prioritasnya adalah pekerjaan, ya, pekerjaan dan hal-hal di luar hubungan. Sehingga mungkin ya posisi atau mungkin posisinya di pekerjaan atau memang secara pekerjaannya itu memang menuntut menuntut pemikiran lebih, ekstra energi dari dia, sehingga energi dia kepadamu memang nggak terlalu kencang. Perasaan dia sering stres karena mungkin ya kamu menunggu, kamu tanya, kamu ini, kamu itu ya.
Mungkin ya, kalau memang tidak seperti itu kejadiannya, ya kalian nggak usah terlalu sensitif. Mungkin ini yang terbaca energinya bukan energi kamu dan dia, tapi energi orang lain ya, bersama yayangnya, bukan kamu. Oke. Oke, teman-teman. Mohon maaf, di sini memang orang ini secara perasaan, secara energi, sama kamu memang sangat lemah. Jadi mohon maaf, seakan-akan seperti yang saya bilang tadi, seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi di sini itu kamu sangat sayang sama dia, sering berharap sama dia. Saya lihat dia cuek aja, dia nyantai aja, dia seperti apa ya? Banyak di sini yang kamu adalah hanya sebagai peneman sepi ya. Saat dia sepi, saat dia senggang saja, dia akan eh, effort ke kamu atau mungkin ada kamu ya, menginginkan ada dirimu. Tapi saat saat lainnya enggak. Dan di sini dia memang perasaannya, kok saya tidak menemukan rasa cinta ya, rasa kasih gitu. Kok kayaknya nggak ada. Bahkan di sini ada kartu sabit di mana perasaan dia kayaknya malah ya, malah ingin memutuskan dari kamu, memutuskan perasaan. Tapi saya lihat kamu masih kenceng. Maka dari itu mungkin dari sini saja sudah jelas bahwa eh, kenapa kamu stres karena dia tidak ada effort ya. Komunikasi sangat sangat minim. Kemudian kamu selalu berharap, tapi dia tidak memberikan, ya mesti ae stres, mesti ae ya. Pastinya di sini memang sangat nggak enak. Tapi kamu untuk melupakan orang ini sangat susah juga. Kenapa kira-kira Bunda kok bisa seperti itu? Oke lah, kalau mungkin ya di sini saya melihatnya ada twin flame dan soulmate. Mungkin dari semesta memberikan atau mempertemukan kalian dengan satu koneksi yang kuat ya, walaupun tidak tidak bisa, maaf, tidak bisa sering ketemu, tidak bisa komunikasi yang enak. Mungkin di dalamnya ada pelajaran, tapi yang jelas ini hanya istilah, teman-teman. Baik itu twin flame ataupun soulmate ya, itu nggak ada ceritanya nggak bisa diputuskan. Gimana cara memutuskan? Tergantung usaha. Ya logis saja, nggak usaha tiba-tiba putus ya, seperti ada benang, kamu tidak berusaha memutuskannya, ya akan tetap benang itu akan tetap terbentang, tali itu akan tetap terbentang. Kalau kamu berusaha untuk memutuskannya, tentu saja bisa cari gunting kek ya, kamu gigit kek ya, atau kamu bakar kek, itu. Jadi tergantung usaha. Saya sudah berusaha, tapi sabar. Kalau sudah berusaha itu semuanya butuh waktu, ya. Jadi itu aja sekilas ya, sekilas untuk cerita twin flame dan soulmate. Tapi kita mau lihat lebih jelas lagi sebenarnya orang ini tujuannya ngapain dia dulu ya sebelumnya itu menjalin hubungan sama kamu ya. Kalau memang dia tidak seniat itu, tidak ada niatan baik, kenapa dia datang kepadamu? Kan itu yang kamu tanyakan. Sebenarnya itu tidak perlu dibahas ya. Seperti yang biasanya saya sampaikan bahwa setiap orang itu setiap saat bisa berubah ya. Kemudian kenapa bisa berubah? Banyak faktor, salah satunya adalah Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati, juga Tuhan yang Maha membolak-balikkan keadaan. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa tetap, ya. Oke, itu satu. Kedua, terkait dengan masa lalu. Kalau kalian menggenggam masa lalu, kenapa begini dan begitu dulunya, ya, dan terlalu kalian genggam dan tidak kalian lepaskan, kalian akan semakin sulit untuk bisa melepaskan koneksi ini, twin flame ataupun soulmate. Nah, itu hanya masukan saja. Cuman kita lihat ya sebenarnya niat dan tujuan dia kepadamu itu apa sih? Apakah hanya iseng, apa memanfaatkan hanya untuk pengisi waktu luang atau apa ya? Kita mau lihat sebenarnya niat dan tujuan dia menjalin hubungan denganmu itu apa? Saya merasakan memang secara perasaan dia memang tidak terlalu ingin berkomunikasi sama kamu ya. Berkabar sama kamu nggak terlalu suka. Mungkin dia sukanya langsung datang, langsung langsung ketemu atau langsung bertindak. Tipikalnya seperti itu. Kita lihat ya. Sebenarnya niat dan tujuan dia kepadamu itu seperti apa? Kita lihat. Oke, dia nggak pikir panjang ya, tidak mempertimbangkan dengan matang. Ya langsung aja ya, maju aja.
Karena Page of Swords itu adalah energi pemikiran tapi kurang dewasa, kurang matang, kurang dengan pertimbangan, tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya. Seperti kayak ya iseng-iseng berhadiah, istilah-istilah seperti itu ya. Bisa juga dia itu karena ya memang awalnya tertarik, tapi kemudian ketertarikan itu tidak sekuat awalnya. Oke, lanjut ya. Oke. Niat dan tujuan dia sebenarnya oke. Dia di sini memang tipikal orang yang suka untuk mengejar ya. Tipikal orang yang penasaran terhadap sesuatu atau seseorang. Begitu pula terhadap dirimu. Jadi kenapa niat dan tujuannya dia ingin banyak tahu tentang kamu ya. Penasaran sama kamu. Tapi setelah didapatkan ya, ternyata sensasinya tidak seperti awal ya. Saya merasakan dan saya melihat di kartu ini, tujuannya dia adalah untuk bersenang-senang, ketemu ya. Ini acara kencan, kencan, traktiran, makan-makan, apa-apa ya. Jadi di sini saya nggak pernah ketemu Bunda ya apapun, mungkin ketemunya lewat media sosial atau online, media online. Saya melihatnya di sini memang untuk hiburan, lebih kepada hiburan. Lanjut ya teman-teman ya. Ini dan tujuan dia sebenarnya kepadamu. The Lovers ya. Mungkin beberapa memang awalnya cinta. Ada juga di sini yang sangat tertarik dengan pola komunikasi kamu. Mungkin kamu orangnya komunikatif. Kemudian yang kedua di sini saya melihatnya bahwa ya The Lover ini lebih ke energi-energi hasrat, gairah ya. Cinta-cinta yang menggebu. Jadi saya lihat ini cinta menggebu yang tidak dipikirkan secara mendalam, tidak terlalu cepat prosesnya gitu, teman-teman. Ya, terlalu cepat prosesnya. Jadi kita lihat ya, niat dan dia, tujuan dia. Jadi sesuatu yang cepat prosesnya itu cepat pula berakhirnya. Sekali lagi ini mungkin tidak selalu cocok, tidak bisa cocok untuk semuanya. Ya teman-teman ya. Silakan kalian ambil bagian-bagian dari kartu ini. Yang saya sebutkan dari tadi itu yang cocok, yang manfaat, yang berguna saja untukmu. Sisanya abaikan ya karena ini belum tentu buat kamu. Oke. Sebenarnya apa sih niat dan tujuan dia? Dia cuma ingin tahu dan menunggu reaksi. Ya sebenarnya di sini ya, saya lebih merasakan orang ini nggak niat sama kamu. Intinya seperti itu. Ya, tidak ada satu tujuan yang jelas, satu tujuan atau visi atau misi di dalam hubungan ini. Ya ngalir gelundung gitu aja ya, nggak tahu nantinya. Tapi ternyata setelah dia jalanin dan dia mulai sibuk dengan banyak hal lain di luar hubungan kalian, di sini kalian sangat terabaikan dan dia tidak peduli, ya. Mulai tidak peduli sama kamu. Apakah tidak ada sih rasa bersalah atau dia nggak tahu apakah dia tidak tahu bahwa kamu itu dengan perlakuan dia, dengan sikap-sikap dia itu membuat kamu itu stres, banyak nunggu ini ya, bikin kamu nggak karuan. Kayaknya ada yang keluar tadi. Oh ini apa ini The Tower? Ini The Tower, ini tower ya. Di sini juga tower. Sebenarnya niat dia itu tidak sungguh-sungguh. Ya kalau memang waktunya buyar ya buyar, kalau pas sudah nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, banyak yang LDR ya. Kita lihat ya. Saya mau lihat energi dia. Lebih dalam lagi kepadamu. Apakah ada penyesalan? Apakah dia tahu kamu sangat tersakiti olehnya? Kalau memang ada, apa reaksinya? Coba kita lihat dulu, apa ada? Nggak ada, teman-teman. Nggak mau tahu. Walaupun mungkin ya, ada beberapa dari si dia ini. Sorry. Dari si dia ini mungkin tampaknya ya, mungkin secara lisan atau drama-dramanya seakan-akan dia tidak melakukan, tidak bermaksud menyakiti kamu, ya tidak bermaksud
membuatmu kecewa, tapi benar-benar karena keadaan, karena gini banyak drama ya. Tapi saya melihatnya di sini, sebaik apapun orang ini menampakkan kepada dirimu teman-teman. Di sini saya melihat memang dia nggak peduli mau kamu sakit kek, mau kamu jelungup kek ya, ya. Tapi dia nggak tunjukkan. Dia justru pergi, ya, pergi. Tapi dia mengatakan aku cinta, aku akan berubah, tapi pancet, tapi tetap dia pergi-pergian aja. Berarti teman-teman, dia tahu sekalipun bahwa kamu menunggu dia, kamu berharap sama dia, apakah dia mau mengerti, apakah dia bisa apa ya, kayak punya welas asih perasaannya ora, enggak belas, ya. Orang ini sangat egois. Lah kalau begini ceritanya Bunda, kemudian apa yang harus saya lakukan? Kalian gak usah tanya sama saya. Jelas-jelas orang ini mencekno. Jelas-jelas orang ini energinya seperti itu ke kamu. Kalau memang kartu ini benar, ya. Kartu ini banyak yang cocok untukmu. Jelas-jelas orang ini nggak ada niatan untuk serius, untuk baik sama kamu, membahagiakan kamu gak ono, ya. Jadi sebaiknya langkah apa ya tinggalan kesuwen, ya. Sekali lagi kalau memungkinkan. Kenapa saya bilang memungkinkan? Kalau memang ini adalah hubungan rumah tangga, ya gak bisa seenak itu kemudian meninggalkan apalagi punya anak. Jadi teman-teman, general reading ini saya kebanyakan memang banyak ya macam-macam ceritanya, tetapi kalau memang masuk ke dalam urusan rumah tangga, ranahnya berbeda ya. Tidak bisa membuat satu keputusan di dalam satu kasus atau permasalahan rumah tangga hanya berdasarkan pembacaan kartu tarot yang general seperti ini dijadikan acuan ojo, jangan ya. Jangan, riskan sekali ya. Kalau memang urusan rumah tangga itu ranahnya berbeda ya. Sekali lagi kalau memang ini pembacaan untuk kamu cocok untukmu, kalian juga harus tetap bijak-bijak memilah dan memilih ya. Bijak-bijak menyikapi dan menyerap hal-hal ya. Klaim energi-energi yang positif saja untukmu, oke? Jadi tinggalkan saja teman-teman karena orang ini ternyata juga nggak ada niatan untuk membuat dirimu bahagia. Wong kamu itu loh sudah kayak gini, sudah usaha dan lain sebagainya. Tetap kan dia ada pola berulang juga yang dia lakukan terhadap kamu, hilang-hilangan, datang lagi dan lain sebagainya, cuek saat datang seperti nggak punya dosa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu selalu terulang sehingga membuat kamu sakit. Solusinya gimana? Yo tinggalan. Belum bisa Bunda. Memang saya sebagian besar di sini memang belum bisa untuk melupakan atau melepaskan sepenuhnya. Memang semuanya itu proses, tergantung usaha dan doa kalian, ya. Gak bisa kalau orang lain yang melakukannya untukmu. Tetap kuncinya di kamu, kontrolnya, kendalinya di dirimu sendiri. Usahakan ya. Gimana caranya bisa cepat ya? Caranya bisa cepat adalah terlebih dahulu mempersiapkan diri kamu, mental kamu. Salah satunya adalah membersihkan energi negatif di dalam diri kamu, ya. Kekecewaan, mangkel, merasa playing victim, kamu adalah korban, dia itu dolim dan sebagainya. Kalau itu tetap ditanamkan di dalam pikiran dan hati kamu, kamu akan sulit untuk bisa melepaskan energi dia dari dirimu, ya. Seperti gunting tadi, kamu nggak akan bisa menemukan gunting yang landep, yang tajam untuk bisa memutus. Jadi kuncinya di diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dirimu sendiri, bisa menerima, oh ya sudah saya ditipu, memang saya apes, berarti saya harus melangkah ke depannya dengan lebih berhati-hati. Itu hanya masa lalu, lupakan dulu ya. Kita kejar masa lalu dengan energi kamu yang lebih positif, itu lebih sip. Kalau memang belum di posisi atau di fase seperti itu, kalian sendiri yang harus mengejarnya. Yo. Jadi itu saja. Tapi coba saya mau lihat dari pesan semestanya ya teman-teman. Apa sih solusi atau mungkin saran atau masukan yang bisa kalian ambil dari semesta? Kita minta petunjuknya semesta, oke? Teman-teman ini tadi sampai mana ya? Kok saya ngelantur ngomong sampai lama, tapi ternyata timernya nggak ini, nggak nyala. Gimana dong teman-teman?
Pesan semesta ya? Pesan semesta. Pesan semestanya intinya ya teman-teman, aduh sedihnya aku kalau gini. Ini kan mengikuti alur saja. Intinya ya teman-teman, katanya semesta, kamu suruh pergi dari orang ini. Karena apa? Duh banyak tadi yang saya sampaikan. Ada kalau ini menit ke-40 ya. Kalau 50 lebih tadi. Intinya ya, eh, tinggalkan orang ini. Itu aja. Banyak sudah. Dan kalian yang masih punya hasrat gairah sama orang ini, mungkin kalian sama-sama punya hasrat dan gairah, lupakan saja. Itu saya males teman-teman kalau kepotong gini. Udah ya, saya langsung gimana gitu. Banyak yang sudah saya sampaikan. Kalian tadi nyetopnya sampai mana? Karena saya pause ya. Kalau saya pause, saya ambil kartu ya, terus saya play lagi gitu. Karena ambil kartunya di belakang saya ya. Kan buang waktu kalau kalian nunggu saya ngambil kartu. Tapi ternyata saya lupa mencet. Sampai mana tadi? Yang jelas orang ini nggak baik, wis intinya seperti itu. Lupakan, ya lupakan. Titik, wis. Pembacaan ini sebenarnya bagus loh tadi, yang terakhir-terakhir. Yang jelas teman-teman, semoga kalian berkenan dengan bacaan saya ini, ambil yang positif, buang yang negatif, ambil bagian-bagian yang menurut kalian menyenangkan. Ini hanya bacaan tarot, bisa benar bisa salah ya. Dan ini general pula ya, pembacaan rame-rame, dan untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, silahkan ketik daftar tarot, kirimkan ke daftar tarot aja. Selain itu nggak akan dibalas ya. Daftar tarot kirimkan ke WA admin. WA-nya ada di bawah video ini di deskripsinya. Selain ketik daftar tarot tidak akan ditanggapi. Apalagi yang telepon pasti diblokir sama Kak Flori. Oke? Saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk yang tadi ya, kesalahan saya tidak ngeplay ya setelah saya pause, saya juga lupa tadi sampai mana ya. Semoga bacaan ini tidak mengecewakan kamu, ambil yang positif saja ya. Mohon maaf sekali lagi, semoga besok saya nggak ada kendala-kendala lagi dalam rekaman. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, bye bye. Jangan lupa di subscribe.